kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Satu hal yang saya percaya, bahwa kita dapat teguh berdiri di tengah pergumulan hidup adalah karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Setiap hari, khususnya di hari di mana kita bisa beribadah kepada Tuhan, adalah satu kesempatan yang istimewa. Perkenanan dan berkat Tuhanlah membuat kita ada hari ini. Maka selayaknya pujian, penyembahan, doa kita juga kita berikan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk ibadah hari ini. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk datang dengan sungguh hati kepadanya. Karena ada janji, ada berkat dalam persekutuan intim dengan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dengan link online GBI GBC, saya mengucapkan selamat datang. Enjoy the service. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, saya juga mengucapkan selamat melayani Tuhan. Keep on fire, tetap semangat, kerjakan panggilan pelayanan. Mari sambut hadirat Tuhan, mari sambut berkat Tuhan. Alami kasih kemurahan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Berikan pujian yang terbaik bagi Dia, karena Dia layak kita semua. Sama-sama katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyatakan
Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa, penolong, penopang, kekuatan dalam hidup kami. Allah yang kasih kemurahannya tidak pernah meninggalkan kami. Berkat anugerah kemurahan selalu dilimpahkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami umat-Mu datang kepada Tuhan, karena kami siap untuk beribadah kepadamu. Kami minta Tuhan mengurapi setiap hamba-hambamu yang melayani, bahkan setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, mereka semua dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Dalam setiap penyembahan, dalam setiap pujian, kami sudah merasakan hadirat Tuhan ada dan menjamah dan menjawab setiap kerinduan kami. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, di tengah-tengah pandemi corona yang masih ada di tengah-tengah kehidupan kami di bangsa Indonesia, Tuhan, kami cuma punya satu kekuatan, yaitu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Hidup di dalam ibadah yang sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, marilah Engkau berbicara melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Engkau nyatakan isi hati-Mu kepada kami Tuhan, agar kami jemaat Tuhan dapat dikuatkan, dapat dihiburkan, bahkan yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang memerlukan jawaban mendapat jawaban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami, inilah ibadah yang mau kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiada terukur besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini. Mari menari buat Tuhan. Katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh
Tuhan kita. Saudara kasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita memberi persembahan, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 10 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat dan kemuliaan dan keagungan hanya bagimu Bapa. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas rahmat, anugerah, kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami Bapa. Pada saat ini kami berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Ini juga karena kebaikan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, hingga kami mampu untuk ada di tempat ini Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Bapa. Pada saat ini kami juga datang tidak dengan tangan hampa.
Kami mau mengembalikan sebagian berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari-hari kami lalu Bapa. Kau berkati persembahan kami Bapa, agar menjadi dupa yang harum di hadapan. Engkau berkati persembahan kami ya Bapa, agar dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah Bapa persembahan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ajaib Tuhan kita, mari angkat pujian dengan segenap hati kita, berikan yang terbaik bagi dia. Haleluya. Katakan, Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku
Segala puji syukur dan hormat dan kemuliaan dan keagungannya bagimu Bapa. Kami datang lagi ke hadirat-Mu Bapa, membawa doa-doa syafaat kami kepadamu Bapa. Engkau berkati negeri kami Bapa. Engkau berkati bangsa kami Bapa. Kami bersyukur Engkau tempatkan kami di negeri yang indah ini Bapa. Dan negeri yang besar ini Bapa. Berkati terus perjalanan bangsa ini Bapa. Engkau berkati pemerintahan negeri kami Bapa. Engkau berkati Bapak Jokowi dan Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden. Engkau berkati kesehatannya Bapa. Hikmat marifat Engkau berikan kepadanya Bapa. Engkau berkati juga para menteri Indonesia Maju. Engkau berkati juga ketua-ketua lembaga tinggi negeri ini. Engkau berkati juga anggota DPR, MPR, agar semua keputusan-keputusan yang diambil dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, bahkan memecahkan persoalan-persoalan bangsa ini Bapa. Engkau berkati juga pemerintahan daerah tingkat 1, 2, 3, para camat, lurah, RT, RW, agar pemerintah daerah dan pusat dapat bekerja sama menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar. Engkau pulihkan negeri kami Bapa. Engkau pulihkan ekonomi negeri kami agar semua sektor dapat berjalan dengan baik. Sektor perikanan, pertanian, industri, perdagangan, bahkan pariwisata, serta transportasi darat dan laut dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan sempurna. Semua dapat bekerja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau berkati juga Panglima TNI dan Kapolri. Engkau berkati prajurit TNI dan Polri yang menjaga pertahanan dan keamanan negeri ini, yang ditempatkan di daerah-daerah terpencil, yang ditempatkan di daerah di perbatasan darat laut. Engkau berkati mereka Bapa, agar mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan selamat. Terima kasih Bapa, agar keamanan negeri ini dapat terjamin, agar semua pembangunan dapat berjalan dengan baik Bapa, karena keamanan yang begitu baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga membawa para tenaga medis yang ada, para dokter dan perawat yang sedang merawat saudara kami yang terlanggar COVID-19. Pagari dengan pasukan mereka agar mereka tidak tertular COVID-19 ketika mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Bapa. Engkau berkati segala kebutuhan yang mereka perlukan di dalam merawat saudara kami. Engkau cukupkan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa saudara kami yang terlanggar COVID-19 yang dirawat di rumah-rumah sakit, bahkan yang dirawat secara mandiri di rumah-rumah. Engkau sembuhkan dari COVID-19 agar COVID-19 sirna dari negeri kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga membawa gereja-gerejamu ke dalam tanganmu. Engkau berkati para pemimpin-pemimpin gereja yang ada di tengah-tengah negeri ini, para gembala, para pengurus gereja, para hamba-hambamu, bahkan umatmu yang ada Engkau berkati Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau berkati ibadah-ibadah online yang sedang dilangsungkan. Engkau berkati agar ibadah-ibadah online dapat membangkitkan mesbah-mesbah keluarga yang ada. Engkau berkati Bapa agar menjangkau seluruh umatmu yang ada. Terima kasih Bapa. Engkau berkati juga ibadah-ibadah offline yang telah dilakukan di tengah-tengah gedung-gedung gereja. Engkau berkati Bapa agar mereka secara disiplin melaksanakan protokol COVID-19 agar mereka terhindar dari COVID-19. Terima kasih Bapa agar ibadah ini dapat memuji dan memuliakan nama, mengagungkan Engkau, namamu dibesarkan, namamu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Nah, gereja-gerejamu yang ada di tengah-tengah ini yang berpersembahkan di dalam tanganmu. Engkau berkati juga gereja GBJ Sampurna. Engkau berkati Bapak Gembala dan Bu Gembala dan seluruh keluarga. Engkau berkati kesehatan yang Engkau berkati. Engkau berkati juga pengurus gereja. Engkau berkati hamba-hambamu dan umatmu yang ada. Engkau berkati Bapak. Seluruh kebutuhan mereka hari lepas hari Engkau berkati. Ekonomi keluarga lepas keluarga Engkau berkati Bapak. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang ragu-ragu Engkau teguhkan, bahkan yang lemah Engkau kuatkan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga secara khusus untuk anak-anak muda yang ada, yang saat ini sedang mencari pekerjaan, bahkan sedang mencari studi. Engkau berkati Bapa, berkat-berkat melimpah Engkau berikan kepada anak muda Bapa, agar mereka menjadi sogogoro di masa depan, menjadi tulang punggung gereja di masa depan. Terima kasih Bapa, berkat-berkat mereka iringi sertai perjalanan hidup mereka, agar mereka tetap bertumbuh dalam Engkau, kuat di dalam Engkau, beriman dan percaya bahwa Engkau lah Tuhan dan Juru Selamat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Inilah anak muda yang ada di gereja GBJ Sampurna kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Inilah doa sahabat kami yang kami dalakan dalam satu nama itu Yesus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama
jadilah kehendak-Mu di bumi dan sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Nya, mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang dapat menjadi bagian dari kehidupan kita. Siapkan hidupmu sampai akhir hidupmu, kau akan setianya kepada Tuhan kita nanti. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Keluargaku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada rencana hidup bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa.
Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita jumpa lagi di dalam ibadah pada hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih terus memelihara, menolong dan memberkati kita. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara pun 1 kali 24 jam pasti berdoa dan menyerahkan hidup, keluarga dan seluruh keberadaan hidup Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita masih ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena memang 1 kali 24 jam penyertaan Tuhan itu selalu ada pada kita. Percaya saja kepada Tuhan Yesus dan saya yakin kita pasti ditolong oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita minta pimpinan Roh Kudus supaya firman Tuhan yang kita dengar itu menjadi bahagian dalam setiap kehidupan kita. Ambil tempat yang pas, duduk dengan tenang, jangan jalan-jalan. Hargai setiap ibadah, hargai firman Tuhan, hargai kehadiran Roh Kudus di dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur sampai hari ini Tuhan memelihara, menolong dan memberkati kami. Kami bangga punya Yesus. Kami berterima kasih kepada Roh Kudus yang selalu menuntun, membawa, membimbing kami untuk kami mengerti dan memahami akan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Saatnya kami mau membaca, merenungkan firman-Mu, biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Roh Kudus ambil alih, tawan hati dan pikiran kami, supaya sungguh-sungguh firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami sekalian. Ini kami umat-Mu, kami siap mendengar pesan-pesan, janji, nasihat dan teguran Tuhan, supaya kami makin hari makin dewasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Saya percaya kita semua sangat diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melandasi akan ibadah kita pada hari ini, saya ingin membawa kita untuk memperhatikan Kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-10, Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayat 38 dan ayat yang ke-39. 38 dan 39, hanya 2 ayat saja. Kita perhatikan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini judulnya adalah dengar suara Tuhan. Saudara, bagaimana caranya kita mendengar suara Tuhan? Suara di dunia ini sudah begitu banyak. Suara di dunia ini begitu hiruk pikuk. Suara di dunia ini membuat kita menjadi orang yang menjadi khawatir, takut, pesimis. Itu suara-suara yang ada di dunia. Membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi penakut, menjadi takut. Untuk melangkah kita menjadi takut. Karena itu suara-suara yang ada di dunia. Suara-suara yang ada di sekitar kita.
suara-suara yang datang dari manusia. Ada suara yang melemahkan kita, ada suara yang mengejek, ada suara-suara yang membuat kita menjadi orang yang pesimis. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita mau mendengar suara Tuhan. Cara kita untuk mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ada beberapa cara. Saya mau ingin sampaikan dulu yang pertama ini, bahwa cara untuk kita mendengar suara Tuhan adalah baca firman Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi kita baca firman Tuhan itu dalam pimpinan Roh Kudus. Bukan Anda sarjana teologi, bukan master teologi, bukan doktor teologi. Tetapi di manakala kita membaca Alkitab itu dalam pimpinan Roh Kudus, saya yakin Tuhan pasti berbicara di sana. Yang kedua, renungkan firman Tuhan itu di bawah bimbingan Roh Kudus. Jadi setelah kita baca, kita renungkan. Tapi renungkan bukan juga dengan ilmu pengetahuan kita, tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, supaya firman yang kita baca itu dia menjadi hidup, lalu berbicara kepada kita dan kita mendengar akan suara Tuhan. Yang ketiga adalah mendengar khotbah. Mendengar khotbah dari pendeta yang menyampaikan firman Tuhan. Tidak hanya cukup kita menjadi pendengar, tetapi kita harus juga pada saat kita mendengar, kita membuka hati kita, kita berikan kesempatan untuk Roh Kudus membimbing kita untuk memahami kalimat demi kalimat, ucapan demi ucapan firman Allah yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Supaya apa? Supaya di dalamnya kita bisa mendengar akan suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa manfaatnya pada saat kita mendengar suara Tuhan? Manfaatnya yang pertama adalah iman kita menjadi tumbuh dan kuat. Ya, iman kita menjadi tumbuh dan kuat pada saat kita membuka hati kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan dan kepada Roh Kudus. Kita mendengar firman Tuhan, iman kita akan tumbuh dan menjadi kuat. Roma 10 ayat yang ke-17 memberikan kesaksian tentang hal itu. Yang kedua adalah hidup kita dibaharui oleh kuasa firman karena kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi, manfaatnya adalah hidup kita dibaharui oleh kuasa firman dalam pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Karena kita membuka diri kepada Roh Kudus. Kita tidak bisa mengerti firman Tuhan, kita tidak bisa mengalami kuasa firman Allah, kita tidak bisa mengalami kuasa Tuhan lewat firman Allah kalau kita tidak membuka diri kepada. Yang ketiga adalah kita dimampukan untuk menghadapi setiap masalah dan pergumulan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang sudah ada di dalam kita, firman Tuhan yang sudah kita miliki, firman Allah yang Tuhan sudah taruh dalam pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita itu akan bertumbuh dan terus dia bertumbuh, akan terus menjadi bahagian kehidupan kita. Maka kita akan mampu menghadapi setiap masalah dan pergumulan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata bahwa jikalau engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, apa saja yang engkau lakukan berhasil. Sebab di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tujuannya? Apa tujuannya kita mendengar suara Tuhan? Tujuannya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita mendengar suara Tuhan yaitu supaya kita dibaharui. Hidup kita dibaharui. Kita memahami apa kehendak Tuhan. Kita memahami apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Hidup kita dibaharui oleh firman Tuhan. Hidup kita dibaharui dari hari ke hari. Karena kita bergaul firman Tuhan. Karena kita bergaul akrab, kita bergaul karib dengan firman Tuhan.
Roh Kudus akan membawa kita untuk memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Saudaraku yang kekasih, supaya kita dibaharui oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, dan akan terus membawa kita naik dan bukan turun, akan terus membawa kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kenapa? Karena kita memberikan hidup kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus, untuk dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga kita boleh mengalami sesuatu yang luar biasa dengan Tuhan, sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah hidup kita, setelah hati kita dibaharui, setelah hidup kita dibaharui, saudaraku yang kekasih, setelah hati kita dibaharui, hidup kita dibaharui oleh firman dan Roh Kudus, saya percaya yang pertama, kita akan memiliki hati yang menyembah. Kita memiliki hati yang menyembah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hati yang menyembah kepada Tuhan, kita lihat Mazmur 96 ayat yang ke-9. Dikatakan begini, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cara kita untuk mendengar suara Tuhan, kita memiliki hati yang menyembah. Hati yang menyembah kepada Tuhan. Saya percaya pada saat kita menyembah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan berbicara kepada pribadi kita. Tuhan akan berbicara kepada pribadi kita masing-masing. Tuhan akan berbicara kepada pribadi kita lewat hati kita. Kalau kita dengar khotbah pendeta, itu kita dengar dengan pendengaran panca indera kita. Tetapi kalau Tuhan yang berbicara, kita bisa dengar dengan hati kita. Oleh sebab itu, kita harus memiliki hati yang menyembah. Firman Tuhan katakan sujud menyembah kepada Tuhan. Artinya apa? Kita mau belajar rendah hati. Waktu kita datang di hadapan Tuhan, di dalam doa kita datang di hadapan Tuhan. Di dalam doa kita menyerah kepada Tuhan dengan rendah hati. Oleh sebab itu dalam setiap ibadah, dalam setiap persekutuan di mana nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan, kita harus belajar rendah hati untuk menyembah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita tidak bisa menyembah Tuhan karena kita pandai berbicara. Kita tidak bisa menyembah Tuhan karena kita pintar menyanyi, suara kita bagus, kita pandai main musik, kita bisa mengalunkan pujian yang hebat. Bukan itu, saudaraku yang kekasih. Tetapi menyembah adalah hubungannya dengan hati. Menyembah itu hubungannya kita dengan hati kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan bangunkan kayak saya setiap pagi jam 5, saya kadang-kadang sujud. Ya, saya sujud, mengambil waktu untuk sujud menyembah Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita menyembah Tuhan itu tidak sopan, saudara. Kita menyembah Tuhan sambil kita main-main. Kita menyembah Tuhan sambil chatting, menyembah Tuhan sambil kita colek teman sana sini. Kita mengganggu orang lain. Tidak boleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Menyembah Tuhan itu kita sujud. Kita merendahkan hati. Wajah kita sampai ke tanah. Kita tidak punya apa-apa, kita punya nggak kemampuan apa-apa. Kita sujud menyembah Tuhan. Kita hargai Tuhan. Kita hargai Tuhan, kita hargai Roh Kudus yang hadir di dalam ibadah, yang hadir di dalam setiap kegiatan persekutuan kita.
Kita sujud menyembah Tuhan. Saudara, pada saat saudara mau datang kepada Tuhan, tidak akan langsung datang dan berdoa minta. Setelah minta selesai, amin. Saya mau tanya, kapan Tuhan diizinkan untuk Tuhan berbicara kepada kita? Pada saat kita menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan pasti berbicara. Dan kita bisa mendengar suara Tuhan dengan hati kita pada saat kita menyembah Dia. Yang kedua, miliki hati yang bersyukur. Miliki hati yang bersyukur, Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, siapa yang mengira bahwa pandemik COVID-19 ini sampai hari ini belum bisa diselesaikan? Siapa yang pernah mengira bahwa COVID-19 ini, virus corona ini datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan, tanpa, kalau kapal masuk pelabuhan aja ada stormnya, ada bunyinya. Kereta api mau lewat saja ada bunyinya. Ini nggak ada bunyi apa-apa. Tiba-tiba orang langsung sakit, ada yang meninggal dan sebagainya, terpapar dan sebagainya. Tidak ada seorang pun yang menginginkan, tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada seorang pun yang mengerti sampai hari ini. Persoalan itu belum terselesaikan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bagaimana cara kita menghadapinya? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, miliki hati yang mengucap syukur. Miliki hati yang bersyukur kepada Allah. Tuhan, terima kasih. Orang lain sudah terpapar, orang lain sudah meninggal, satu rumah tangga, satu keluarga. Ada yang kehilangan suami, ada yang kehilangan istri, ada yang kehilangan anak, bahkan mungkin satu keluarga. Mereka sudah menghadap Tuhan, mereka sudah meninggal. Saya bersyukur Tuhan. Saya dengan keluarga masih utuh. Saya tidak terpapar. Itu satu tanda bahwa Tuhan memelihara kita. Tuhan masih menolong kita. Tuhan masih memberkati kita. Tuhan masih mempercayakan kehidupan ini. Untuk kita boleh selalu menyembah dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari miliki hati yang mengucap syukur. Nggak usah ngomel, nggak usah marah-marah, kita nggak usah banyak berdalih, kita nggak usah banyak bikin alasan. Tetapi mari miliki hati yang selalu mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, ada satu keluarga di Keranggan Permai. Saya tidak usah sebut alamatnya. Dia 3 hari di rumah sakit umum Jati Sampurna. Di sana dia tidak mendapatkan pertolongan. Mendapatkan pertolongan tapi alat peralatannya tidak memadahi. Oleh kemurahan Tuhan dia sekarang sudah ada di rumah sakit umum Bekasi. Tetapi begitu dites, rapid test dan semuanya ternyata positif corona, terpapar corona. Akhirnya keluarganya harus di rapid test. Dan ternyata suaminya 2 anaknya. Dan 2 anaknya tidak negatif. Tapi 2 anaknya positif. Ada di Keranggan Permai. Dia selalu SMS saya. Bapak Pendeta tolong doakan. Dia tidak seiman dengan kita. Dia tidak seiman dengan kita. Tapi saya sampaikan kepada dia. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan ayat 18. Tetap berdoa, belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kuat, diberi kekuatan. Terus ini masuk hari yang ke-10. Mereka ada di dalam karantina mandiri di rumah dan istrinya sekarang ada di rumah sakit. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bersyukur. Pada saat kita menaikkan syukur kepada Tuhan, saya percaya kalau engkau naikkan syukur dengan hati yang tulus ikhlas, kalau engkau naikkan syukur dengan berucapan terima kasih kepada Tuhan,
Saya percaya pada waktu engkau menaikkan syukur, pada waktu saudara menaikkan ucapan syukur, Tuhan Yesus bisa berbicara kepada saudara. Saudara bisa mendengar lewat telinga, tapi juga saudara bisa mendengar lewat hati. Oleh sebab itu, miliki hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, hati yang selalu mohon pengampunan Tuhan. Hati yang selalu minta pengampunan Tuhan. Ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari seorang hamba Allah dalam perjanjian lama, Ayub. Dalam kehidupan Ayub, dia selalu bangun pagi dan dia selalu mengingat. Dia menaikkan syukur kepada Tuhan. Dia berdoa, dia memberikan persembahan. Dia berpikir, jangan-jangan istriku, jangan-jangan anakku, jangan-jangan keluargaku sudah berbuat dosa. Oleh sebab itu Ayub menaikkan doa, Ayub menaikkan syukur, Ayub memberikan persembahan, Ayub membakar persembahan kepada Tuhan. Sebagai satu tanda pengampunan, jangan-jangan keluarganya sudah melakukan dosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar. Artinya apa? Kita menyelidiki hati kita sendiri. Sebab kalau kita diselidiki oleh orang lain, kita pasti marah. Tetapi kalau kita kenali hati kita sendiri, jangan-jangan hari ini saya sudah berbuat salah. Jangan-jangan saya sudah menyakiti hati Tuhan. Jangan-jangan saya sudah menyakiti orang lain. Yang mungkin orang itu mungkin saya sendiri tidak terasa, tapi orang itu terasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, miliki hati yang selalu mohon pengampunan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan lalu berkata, Tuhan, ampuni kami, mungkin kami sudah bersalah. Lewat bibir, mulut, lewat mata, pikiran, hati, sikap, tingkah laku menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini luar biasa kalau kita lakukan ini dalam kehidupan ini. Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-14 dan ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk saling mengampuni. Mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam hatimu. Mungkin ada sesuatu yang engkau sedang rasakan. Jangan biarkan itu menghalangi hidupmu. Jangan biarkan itu membatasi engkau untuk mendengar suara Tuhan. Jangan biarkan itu membatasi engkau untuk datang dan terus berdoa kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan tadi, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga akan mengampuni engkau. Dan kalau engkau tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni engkau. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar. Belajar merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh dan mampu pada saat kita datang kepada Tuhan. Pada saat kita datang kepada Tuhan untuk mohon pengampunan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, pasti Tuhan berbicara kepada setiap kita. Lewat hati kita. Pasti Tuhan berbicara kepada kita. Seandainya mungkin Tuhan akan berkata seperti ini. Sejak lama anakku aku menantikan engkau, berkata-kata seperti itu. Sejak lama anakku aku menantikan engkau belajar untuk mengakui kesalahanmu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari miliki hati yang selalu mohon pengampunan Tuhan. Dan kalau ini yang kita lakukan, saya percaya pasti kita akan mampu menghadapi setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan, miliki hati yang selalu menantikan Tuhan. Miliki hati yang selalu menantikan Tuhan, artinya begini, seolah-olah
Seolah-olah kamu tidak lagi bisa hidup. Seolah-olah 5 menit ke depan kamu sudah meninggal. Seolah-olah 5 menit ke depan kamu sudah menghadap Tuhan. Seolah-olah 5 menit, 1 jam ke depan kamu sudah menghadap Tuhan. Ada sebuah kesaksian seorang hamba Tuhan. Lagi khotbah di mimbar menyampaikan firman Tuhan. Tiba-tiba dia lemas, dia miring, jatuh. Lalu hamba Tuhan ini dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Pendeta ini sudah meninggal. Tetapi saudaraku yang kekasih, apa yang dilakukan? Dia sudah menyampaikan firman Tuhan. Dia sudah menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya bahwa dia rindu terus dengan Tuhan. Mari hati yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Saudara, kalau Tuhan datang memang terjadi yang disebut kiamat. Tetapi bisakah engkau menanti-nantikan Tuhan? Artinya engkau selalu mempersiapkan dirimu baik. Persiapkan dirimu lebih baik dari hari ke hari. Persiapkan dirimu lebih baik dari hari ke hari. Supaya pada saat engkau tiba waktunya untuk engkau menghadap Tuhan. Saudaraku yang kekasih, alangkah indahnya karena engkau sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Filipi pasal yang ketiga yang ke-20 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudaraku yang kekasih, mengapa saya bilang bahwa miliki hati yang menanti-nantikan Tuhan? Karena kita bukan warga negara kerajaan duniawi. Kita ini warga kerajaan surga. Umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah warga negara kerajaan surga. Dan dari situ juga kita menanti-nantikan Tuhan. Yang Dia adalah juru selamat kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, miliki hati yang selalu menantikan Tuhan. Kalau saudara selalu memiliki hati yang menantikan Tuhan, saudara tidak akan punya pikiran yang lain. Saudara tidak akan punya pikiran yang lain. Saudara selalu memikirkan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau engkau selalu berpikir kepada Tuhan, kalau engkau selalu berpikir akan Tuhan, kalau engkau selalu berpikir kepada Yesus, saya percaya engkau selalu menyenangkan Tuhan. Engkau selalu menyenangkan Tuhan. Engkau selalu menyenangkan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, bonus-bonus yang lain Tuhan pasti berikan. Nah, saya mau mengakhiri dengan sebuah kalimat yang sederhana. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua jemaat Tuhan. Saya ulangi, saya mengajak kita semua jemaat Tuhan mulai hari ini. Mari kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, saya percaya ada kekuatan baru. Kalau kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ada kekuatan baru. Bagaikan burung Raja Wali yang terbang tinggi, mengembangkan sayapnya untuk dia terbang tinggi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, itu adalah sumber kehidupan, sumber segala kehidupan. Engkau pasti akan melihat kemurahan yang luar biasa. Ada masalah, ada pergumulan, pasti ada solusinya. Kenapa? Karena engkau selalu dekat dengan sumber penyelesaian masalah. Yesus Kristus Tuhan namanya. Ada pergumulan, ada tantangan, engkau pasti mendapatkan solusinya yang tepat. Kenapa? Karena engkau selalu dekat dengan sumber yang selalu memberikan jalan keluar
bagi setiap persoalan. Percaya, yakin, hari ini firman Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saudara. Firman Tuhan akan memampukan saudara. Firman Tuhan akan memberikan kepada saudara kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi setiap masalah, persoalan, dan pergumulan hidup. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita di hari ini dan arahkan hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian kepada Tuhan. Mintalah pimpinannya dalam setiap langkah hidupmu. Arahkan kedua tanganmu kepada Bapa di surga dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai dan melindungi saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.